berjumpa di channel Kopi 21 Komedi Video 2021. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng. Bagi yang sudah, semoga rezekinya berlimpah, jauhkan dari hidup susah. Terima kasih. Selamat siang pemirsa. Kukil News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ludi Iswara Wiradisastra, Nata Prawira Atma Dibrata, Kertara Harja Nala Praya, Mangku Gorila. Sejumlah informasi akan kami sajikan untuk Anda. Berita-berita aktual, tajam, terpercaya. Tapi sebaiknya jangan terlalu dipercaya. Kita awali dengan berita pertama. Mengenal terapi bekam dan manfaatnya bagi kesehatan. Berita selengkapnya. Karena sudah lengkap, makanya diberitakan. Kalau belum lengkap, tidak diberitakan. Berawal dari Timur Tengah, Mesir, dan Tiongkok, terapi bekam merupakan pengobatan yang dipercaya dapat mengeluarkan racun dan zat berbahaya, serta juga dapat mengurangi rasa sakit, tapi tidak termasuk sakit hati. Bekam juga dapat ditemukan di Indonesia, tetapi pengobatan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan dipercaya efektif untuk meringankan beberapa penyakit. Cara kerja bekam ini bisa dibilang seperti vakum, dengan alat khusus yang berbentuk cawan akan menghisap lapisan kulit dan lemak dari otot-otot di bagian titik-titik akupuntur untuk mengeluarkan toksin atau darah kotor. Kalau pikiran kotor dan otak kotor, nggak bisa dibekam. Banyak istighfar aja. Ya, Anda yang penggemar sepak bola pasti masih ingat. Ada pemain sepak bola dari Inggris yang terkenal. Dia pun sering menggunakan pengobatan bekam ini. Makanya dia dinamai David Beckham. Selain bekam, ada juga pengobatan alternatif dengan menggunakan lintah. Wah, ini nih menarik nih. Lintah yang digunakan untuk terapi ini adalah jenis lintah medisinalis yang berasal dari hutan atau sungai di daerah Aceh. Karena di daerah tersebut, lintah ini masih steril. Bisa juga dengan menggunakan lintah medisinalis yang diternakan. Kalau salah menggunakan jenis lintah, bisa berbahaya untuk kesehatan tubuh. Apalagi memang ada jenis lintah yang sangat berbahaya, seperti lintah darat. Lintah darat ini berbahaya sekali, karena kalau minjem 1 juta, biaya administrasi 200.000, nerima cuma 800.000. Sementara pengembaliannya 1.100.000, tekor, ujung-ujungnya dikejar-kejar debt kolektor, tambah sengsara. Namanya juga lintah darat. Berita selanjutnya tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Era reformasi mendorong Polri keluar dari ABRI dengan harapan mampu meningkatkan profesionalitas kerja. Setelah lewat masa Orde Baru, wacana pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali menguat. Dalam perkembangan sejarah kepolisian di Indonesia, bahwa terdapat perbedaan tugas antara polisi dan tentara. Setelah polisi berpisah dengan ABRI, 3 matra yang tersisa berubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sementara polisi lepas dari Departemen Pertahanan. Dalam tubuh TNI ada 3 angkatan, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sebenarnya ada hal lain penyebab Polri pisah dari TNI. Penyebabnya yaitu gara-gara iklan dari sebuah produk obat mabuk perjalanan yang selalu menyebut mabuk darat, laut, dan udara. Sedangkan kepolisian tidak pernah disebut. Makanya kepolisian minta pisah dari ABRI. Berita selanjutnya.
Kehidupan di pedesaan pada dasarnya lebih sehat daripada masyarakat perkotaan atau masyarakat modern. Selain alamnya, udaranya masih segar dan asri, belum banyak terkena polusi. Tingkat stres cenderung masih rendah. Tidak ada suara bising kendaraan, tidak ada macet, tidak ada demo. Yang demo paling cuma kodok sama jangkrik. Masyarakat pedesaan dalam hal makanan pun lebih alami, tidak seperti orang kota, sering makanan cepat saji dan lain sebagainya. Makanya lebih sehat, kecuali kalau lagi sakit, pasti nggak sehat. Menurut penelitian orang-orang yang teliti, masyarakat desa, terutama di daerah pegunungan, rata-rata usianya cenderung lebih panjang. Nah, kami pernah mewawancarai seorang kakek berusia 100 tahun yang tinggal di pegunungan, dan ternyata kakek itu sudah tua. Saat kakek ini ditanya tentang rahasia umur panjangnya, dia ditanya dengan bahasa isyarat karena kakek ini tunarungu. Dia menjelaskan bahwa urusan umur adalah urusan Tuhan, dan dia juga menjelaskan bahwa saudara-saudara dan teman-teman seangkatannya semua sudah dipanggil Tuhan. Nah, karena dia tunarungu, setiap kali dia dipanggil Tuhan, dia tidak mendengar. Bisa betul. Berita selanjutnya mengenai larangan mudik. Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. Ketentuan larangan mudik Lebaran itu berlaku dari tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Kendati ada larangan, masyarakat masih diperbolehkan melakukan mudik, yaitu mudik lokal di beberapa wilayah yang ditentukan oleh pemerintah. Dan tidak semua yang pulang kampung dilarang, tergantung kampungnya juga. Ada kampung yang masih diperbolehkan, seperti kampung Melayu, kampung rambutan. Berikut ada seorang pemudik yang mau pulang kampung yang kami wawancarai. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Nampaknya Anda mau mudik ya? Bukan mudik. Saya mau pulang kampung. Sama saja. Terus seperti kebingungan. Emang itu masalahnya pulang kampungnya ke daerah mana? Mau pulang ke kampung halaman. Nah itu saya lupa halamannya. Halaman berapa? Berita selanjutnya mengenai pembangunan jalan tol. Untuk mempermudah dan memperlancar jalur transportasi, pemerintah kembali berencana akan menambah pembangunan jalan tol. Jalan tol yang akan dibangun berjumlah 3 buah jalan tol. Jalan tol tersebut meliputi wilayah sebagai berikut. 1. Provinsi Jawa Timur. Jalan tol terbentang dari kota Lamongan, Lumajang, Bangkalan, Kota Batu, dan Pacitan. Yang kedua, di Provinsi Jawa Barat, terbentang dari Kota Banjar, Pangandaran, Bandung, sampai Bekasi. Dan yang ketiga, jalan tol lintas provinsi di Sulawesi, terbentang dari Kota Bau-Bau di Sulawesi Tenggara, Bulukumba di Sulawesi Selatan, dan sampai Mamasa di Sulawesi Barat. Namun, kembali terjadi polemik pro dan kontra dalam hal penamaan jalan tol tersebut. Adapun penamaan jalan-jalan tol tersebut adalah sebagai berikut. Tol yang meliputi kota Lamongan, Lumajang, Bangkalan, Kota Batu, Pacitan dengan nama tol Lajang Bangkotan. Sementara tol yang meliputi kota Banjar, Pangandaran, Bandung, Bekasi dengan nama tol Bandar Ban Bekas.
untuk tol lintas provinsi di Sulawesi yang meliputi kota Bau-Bau, Bulukumba, Mamasa dengan nama tol Bau Bulu Mama. Kok namanya gitu sih? Makanya kalau bikin jalan tol jangan singkat-singkat nama, jadinya gitu. Pemirsa, informasi yang bau tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jarum yang patah dibuang saja, tinggal beli lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat siang, sampai jumpa.